Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Saat ini itu muncul banyak pertanyaan, yang paling sering muncul itu adalah kapan TPG Februari itu akan dicairkan. Nah, sebenarnya pertanyaan ini itu wajar Bapak Ibu guru pertanyakan ya, karena mulai tahun 2026 TPG itu sudah cair per bulan, jadi bukan lagi menggunakan sistem yang triwulan. Nah, artinya setiap bulan itu pasti Bapak Ibu guru itu menunggu-nunggu kapan pencairan tunjangannya akan dicairkan. Dan sedikit perubahan dari Infogetika itu langsung bikin cemas ya, atau Bapak Ibu was-was gitu. Nah, apalagi sekarang itu beredar informasi isu-isu di grup ya, di grup-grup Bapak Ibu guru, mulai dari SKTP yang tidak muncul sampai kabar TPG dipotong 2 kali untuk BPJS. Nah, di video ini saya tidak akan berspekulasi, saya akan rangkum informasi resmi mulai dari jadwal validasi, estimasi tanggal pencairan TPG Februari 2026, sampai klarifikasi hoax ya, potongan TPG berdasarkan penjelasan Kementerian Pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru pastikan Bapak Ibu guru itu tonton video ini sampai selesai supaya tidak salah paham dan tidak termakan informasi yang menyesatkan. Tapi sebelum kita lanjut, saya akan memberikan informasi bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya di deskripsi dari video saya ini. Ya, nah terkait dengan banyaknya pertanyaan Bapak Ibu guru, jadi kita bahas dulu terkait dengan perubahan SKTP tahun 2026 ini, di mana SKTP itu sudah terbit per bulan. Jadi ada beberapa ya, kalau saya lihat banyak pertanyaan itu muncul bahwa apakah SKTP itu terbit per semester gitu ya. Sepertinya memang yang bertanya itu tidak melihat secara detail Infogetika-nya, tapi tidak apa-apa kalau Bapak Ibu guru bertanya semacam itu ya, itu normal. Jadi SKTP itu terbit sekarang per bulan Bapak Ibu guru, tidak lagi menggunakan sistem per semester atau triwulan. Kemudian dapat dicek di Infogetika ya, di mana di pojok tengah itu ada penerbitan SKTP per bulan ya, dan di pojok kiri atas itu juga ada tulisannya SKTP. Jadi dapat dicek sebenarnya di situ ya. Dan tampilannya itu berubah, dan hal ini adalah merupakan normal ya. Gitu, jadi tidak perlu sebenarnya harus dipertanyakan, tetapi nggak apa-apa Bapak Ibu guru bertanya hal semacam itu. Nah, untuk validasi data di Infogetika ini Bapak Ibu guru perlu harus mencatat tanggal-tanggal yang saya sebutkan ini, karena tanggal ini itu penting ya untuk Bapak Ibu ingat, karena tanggal ini itu bukan berlaku setiap bulan ya, tetapi Bapak Ibu guru itu bisa menjaga-jaga ya, setiap bulannya itu pasti akan terjadi perubahan di tanggal-tanggal sekian. Seperti misalnya tanggal 15 sampai tanggal 20 Februari 2026, nanti di bulan Maret juga tanggal 15 sampai 2026, di mana itu dilakukan penarikan data dan validasi data. Jadi, intinya begini Bapak Ibu guru, kalau Bapak Ibu guru itu mau TPG-nya cair setiap bulan, maka update data Dapodiknya itu harus dilakukan sebelum tanggal 15 sampai tanggal 20. Gitu. Intinya seperti itu. Pokoknya maksimal Bapak Ibu guru itu update di data Dapodiknya itu sampai tanggal 14 gitu ya. Pastikan sampai tanggal 14, jangan sampai lewat tanggal 15. Karena kalau lewat tanggal 15 itu menandakan nanti SKTP-nya itu terbitnya telat. Nah, kalau telat berarti tidak akan dicairkan pada bulan itu. Nah, kemudian status itu berubah menjadi valid atau tidak valid tergantung dari data Bapak Ibu guru di Dapodik. Ya, jadi kalau datanya itu sudah oke, ya pasti akan valid. Tetapi kalau tidak oke, ya tidak akan valid gitu. Artinya perbaikan itu tidak dilakukan di Infogetika-nya, tetapi dilakukan di Dapodiknya. Nah, selain itu ada perbaikan data wajib sebelum 15 Februari. Ini tadi yang sudah saya sebutkan bahwa Bapak Ibu guru kalau mau melakukan perbaikan data, pastikan atau mengupdate data, pastikan itu dilakukan sebelum tanggal 15 kalau mau pencairan tunjangan sertifikasinya guru itu lancar ya. Jadi tidak sampai pada proses penarikan dan validasi data. Nah, untuk alur pencairan, jadi tanggal 20 Februari Bapak Ibu guru itu adalah rekomendasi ke Kemenkeu. Jadi data-data Bapak Ibu guru itu setelah ditarik datanya di Infogetika,
kemudian akan muncul SKTP ya. Kalau sudah berwarna hijau SKTP-nya dan beberapa komponen yang lain itu sudah centangnya warna hijau, maka itu akan direkomendasikan ke Kemenkeu ya. Artinya karena kalau Kemenkeu itu kan yang mengurusi pencairan khususnya untuk yang guru ASN ya. Tapi kalau yang non ASN itu melalui Puslapdi gitu. Nah, estimasi cairnya itu adalah sekitar tanggal 23 sampai 27 Februari 2026 ya, semacam itu. Jadi ini bukan sesuatu hal sebenarnya yang apa, mungkin bagi Bapak Ibu guru itu baru ya, tetapi ini yang harus Bapak Ibu ingat-ingat tanggal-tanggal yang sudah saya sebutkan tadi itu ya, biar pencairannya itu lancar setiap bulannya. Seperti teman-teman Bapak Ibu guru yang SKTP-nya terbit tanggal 20 Januari itu ya, itu mereka mendapatkannya akhirnya di akhir Januari. Nah, sedangkan Bapak Ibu guru yang SKTP-nya terbit tanggal 26 dan 28 Januari itu baru dicairkan di awal Februari. Nah, oleh karena itu, ini adalah momen kesempatan Bapak Ibu guru itu untuk mengupdate datanya di Dapodik. Kalau mau pencairan tunjangan sertifikasi di bulan Februari itu cair di akhir Februari gitu. Nah, kenapa tidak cair di tanggal 21 sampai 22? Jadi tanggal 21 dan 22 itu biasanya berakhir di akhir pekan. Ya, tidak ada pencairan di hari Sabtu ataupun di hari Minggu. Saya kira Bapak Ibu guru sudah memahami hal tersebut ya. Nah, untuk 28 Februari itu juga di akhir pekan. Jadi Bapak Ibu guru bisa lihat ya di tanggalnya, di kalendernya masing-masing untuk melihat kira-kira kalau misalnya saya mengupdate datanya kemudian maksimal sampai tanggal 14, tanggal 15 sampai tanggal 20 itu penarikan data, kemudian kira-kira estimasi pencairannya itu di tanggal berapa gitu. Yang jelas tidak akan dicairkan di hari Sabtu ataupun Minggu. Nah, kemudian isu yang berkembang lagi terkait dengan isu pemotongan TPG dipotong 2 kali ya. Jadi informasi ini tuh sebenarnya hoax ya. Jadi salah persepsi ya, salah persepsi. Kenapa saya bilang salah persepsi? Karena potongan itu satu bukan di TPG sebenarnya, tapi di gaji, yang satunya di TPG gitu. Nah, klarifikasi resminya itu adalah di Kemendikbud. Jadi TPG itu tidak dipotong 2 kali Bapak Ibu guru ya. Jadi Bapak Ibu guru juga harus pandai-pandai menghitung ya, berapa yang Bapak Ibu dapatkan, berapa gaji pokoknya gitu. Jangan apa-apa itu langsung disikat gitu. Nah, selanjutnya itu adalah fakta luaran BPJS guru. Jadi, luaran BPJS itu sebenarnya adalah 5% Bapak Ibu guru dari total penghasilan. Dan 1% itu ditanggung oleh Bapak Ibu guru, 4%-nya ditanggung oleh pemerintah gitu. Dan BPJS itu kan sebenarnya akan kembali lagi ke Bapak Ibu guru gitu ya. Bukan akan dinikmati oleh orang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya pun dipotong oleh BPJS dari TPG Bapak Ibu guru, itu juga larinya adalah ke Bapak Ibu guru, bukan ke orang lain. Jadi nggak usah sebenarnya menurut saya nggak usah diperdebatkan ya, kecuali misalnya kalau potongan itu bukan untuk Bapak Ibu guru. Nah, ini tuh loh, BPJS itu kembalinya ke Bapak Ibu guru. Jadi apa yang harus dikhawatirkan sebenarnya? Jadi kadang saya tidak mengerti dengan jalan pikirannya Bapak Ibu guru ya terkait dengan potongan ini ya, potongan BPJS ini. Nah, ini berlaku untuk semua komponen penghasilan. Jadi bukan hanya guru-guru saja sebenarnya ya, semua pegawai ya, bahkan sampai yang pegawai swasta itu juga mendapatkan potongan untuk BPJS, dan itu juga kembalinya ke pribadi masing-masing, bukan untuk orang lain. Nah, untuk total potongan yang dirasakan guru, jadi 5% pajak penghasilan, yaitu PPH, yaitu juga semua berlaku ya Bapak Ibu guru, bukan hanya ASN ya, tapi pegawai swasta juga, kemudian 1% BPJS Kesehatan, sehingga total potongannya itu 6% untuk yang golongan 3. Nah, golongan 4 itu adalah 15%, 16% totalnya ya, seperti itu. Nah, kenapa terasa sering dipotong? Jadi 2025 itu cair triwulan, sedangkan 2026 itu cairnya per bulan. Jadi nominalnya tentu berbeda, maka beda juga waktu pemotongannya dan jumlahnya seperti itu. Jadi ya Bapak Ibu guru bisa melihat ya perbedaannya sebenarnya apa yang Bapak Ibu terima di tahun 2025 dan 2026. Nah, secara kesimpulan, TPG Februari 2026 itu estimasi pencairan sekitar tanggal 23 hingga 27 Februari. Oleh karena itu, pastikan info GTK Bapak Ibu guru itu valid sebelum 15 Februari.
dan jangan mudah percaya dengan isu-isu hoax yang berkembang di grup-grup Bapak Ibu Guru. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.